Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Miss ya. Di hari ini sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan satu buah lagu. Kita mau bilang bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu memegang semua janji-janji. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya.
anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Wita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan juga isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk pagi hari ini, Miss akan membacakan sebuah kisah tentang seorang pemuda dengan kapal kecilnya. Pada suatu ketika, ada sebuah dermaga yang berisikan banyak sekali kapal mahal. Setiap hari, para orang kaya pemilik kapal-kapal ini saling menyombongkan fitur-fitur bagus yang ada di kapal mereka. Mereka menyombongkan sound system kapal mereka, kemudian kecepatan mesin kapal mereka, dan banyaknya perabotan di dalam kapal mereka. Namun, di dermaga yang penuh dengan orang-orang kaya yang sombong itu, ada seorang pemuda rendah hati yang memiliki sebuah kapal kecil. Kapal ini tidak semewah kapal-kapal lainnya dan tidak memiliki fitur-fitur bagus di dalam kapalnya seperti kapal-kapal yang lain. Namun, pemuda ini memiliki sebuah jangkar yang sangat bagus dan sangat kuat. Sebuah jangkar yang melebihi jangkar-jangkar kapal yang lain. Pada suatu hari, sebuah badai besar melanda dermaga tersebut. Tidak ada yang mengerti mengapa badai itu dapat terjadi. Tetapi badai itu sangatlah kencang, sehingga orang-orang hanya dapat mengurung diri di rumah dan berharap badai itu akan segera berakhir. Keesokan paginya, badai tersebut pun akhirnya berakhir. Semua pemilik kapal datang ke dermaga untuk mengecek kapal mereka. Dan mereka menemukan bahwa kapal mereka itu telah hilang karena terbawa oleh angin dan ombak yang luar biasa di malam badai. Namun, ada satu buah kapal yang bertahan, yaitu kapal si pemuda yang rendah hati. Semua orang bingung, kenapa kapal pemuda ini dapat bertahan melalui badai besar, padahal kapalnya itu adalah kapal yang paling kecil dan tidak memiliki fitur apa-apa. Si pemuda pun akhirnya menjelaskan bahwa yang membedakan kekuatan bertahan kapal miliknya dari kapal-kapal lain itu tidaklah ditemukan pada kapal itu sendiri, melainkan pada jangkar yang menahan kapal itu. Alasan kapal miliknya bertahan sedangkan kapal-kapal lain tidak, itu adalah karena kapalnya memiliki jangkar yang jauh lebih kuat dibandingkan jangkar kapal-kapal yang lain. Anak-anak bisa buka Alkitabnya di Ibrani 6 ayat 19. Miss akan membacakan untuk anak-anak Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, anak-anak, di manakah kita meletakkan pengharapan kita hari ini? Apakah kita meletakkan pada banyaknya uang yang kita miliki? Atau apakah kita meletakkan pengharapan kita itu pada kedua orang tua kita? Apakah kita meletakkan pada ijazah yang nanti akan kita miliki? Ataukah
Anak-anak itu meletakkan pengharapan kalian kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, setiap dari kita pasti mengalami badai atau cobaan di dalam hidup kita. Dan jika kita menjadikan hal-hal dunia itu sebagai jangkar dari kehidupan kita, Miss yakin dan percaya kita itu tidak akan dapat bertahan. Tetapi jika kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai jangkar dari kehidupan kita, Miss yakin hidup kita pasti bertahan melewatin apapun badai yang melanda di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita itu akan bebas dari badai. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia atau Tuhan Yesus akan menyertai dan akan mengkokohkan kita dalam melewati setiap badai di dalam kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 20 berkata, "Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersukacita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu." Sekian yang bisa Miss sampaikan. Miss akan menutupnya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami ya Tuhan senantiasa untuk selalu memiliki jangkar yang kuat, yaitu Engkau ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan memiliki pengharapan hanya kepada Engkau ya Tuhan dan bukan yang lain. Tuhan, sebentar kami akan belajar, Engkau sertai kami, Engkau berikan kami kepintaran, kepandaian, kecerdasan ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekian, bye-bye, sampai bertemu lagi. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.